Ya Tuhan, tolong kami Tuhan, biar kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Ajar kami berharap seperti lagu tadi, berharap pada firman-Mu saja. Tuhan tolong kami semua yang di sini untuk kami bisa terus bertumbuh kepadamu dan mengasihi Engkau, mengasihi sama kami, mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Demi nama Yesus, amin. Oke, saya izin buka. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai Nathanael dan Thomas ya. Saya udah siapkan ini, tapi nggak ada slide sih. Hari ini kita coba buka di Yohanes 1 ayat 43 sampai 44. Ya, nanti kalau Nathanael saya akan coba cara eksposisi. Nanti kalau Thomas kita akan coba lihat identifikasi Thomas secara topikal ya. Karena ini kebetulan ayatnya sama, bareng dari ayat 43 sampai 50 ya. Kita coba baca, nggak usah semua ya. Kita baca misalnya, kita baca 43 sampai 48 aja. Nanti akan dibahas di situ. Saya baca ayat 43. Nanti yang laki atau yang perempuan baca ayat 44, terus yang laki baca 45 dan seterusnya ya, pola yang sama. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Areas yang ada Petrus. Yang laki? Dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam." Kita baca bersama. Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana kau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil kau, aku telah melihat kau di bawah pohon ara." Mari kita berdoa. Tuhan, depan kami ada teks yang kami gak akan mengerti tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus, tanpa penerangan dari Engkau. Tuhan, tolong kami semua di tempat ini untuk kami bisa memahami ini dan mempraktekkannya dalam hidup kami. Demi nama Yesus, amin. Oke, saya akan coba bahas dari ayat 43 ya. Kita akan bahas mengenai Nathanael dan Thomas ya. Kalau saudara baca-baca Nathanael itu siapa sih gitu. Ada salah satu pandangan yang mengatakan bahwa Nathanael itu sebenarnya Bartolomeus gitu ya. Makanya Nathanael nggak disebut lagi di Alkitab, cuma dikit lah gitu. Karena dia sebenarnya orang yang sama dengan Bartolomeus gitu ya. Tapi pandangan itu juga ya boleh diperdebatkan lah ya. Bisa iya, bisa enggak gitu ya. Kita kalau belajar gitu ya dari Google atau informasi dari Google bisa kita bisa kita inin dulu ya, tahan dulu gitu ya. Kita jangan langsung percaya gitu ya. Karena ada banyak sekarang Kristen ajaran yang nggak tentu benar gitu ya. Nah kita boleh ini gitu ya. Itu pada abad 9 dan seterusnya mulai ada gitu ya pandangan bahwa Nathanael ialah Bartolomeus gitu ya. Tapi kita nggak lagi bahas itu. Kita sekarang lagi merenungkan bagaimana Nathanael itu dipanggil Tuhan. Calling dari Tuhan itu seperti apa? Kita bisa belajar darinya yang adalah orang berdosa tapi juga murid Tuhan, sama seperti kita adalah orang berdosa tapi juga murid Tuhan. Kelak nanti hidup kita harusnya juga bisa dipelajari gitu ya. Kita baca simpel tadi dari ayat 43. Panggilan Nathanael itu bagaimana sih Tuhan tuh memanggil Nathanael? Apakah misalnya dari mimpi gitu ya, atau dari dari misalnya mati terus bangkit gitu terus jadi murid Yesus gitu? Enggak sefantastis itu, enggak. Sederhana ceritanya. Dari apa? Ayat 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata, dari siapa? Panggilannya dari Filipus, dari siapa? Dari temannya. Nathanael itu dipanggil Tuhan itu bukan itu seperti misalnya ada dia diselamatkan dari kebakaran gitu, atau dia bangkit dari kubur gitu, enggak yang sefantastis itu gitu. Mungkin kita kalau anggap kekristenan harus yang fantastis luar biasa, enggak juga kok. Alkitab banyak menceritakan hal-hal yang biasa gitu ya, hal-hal yang kadang-kadang kita anggap remeh tapi itu spiritual gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin kayaknya kelihatannya rohani sekali gitu ya, orang bangkit dari kubur apa gitu, tapi enggak spiritual gitu ya, karena enggak terkait dengan Tuhan dan seterusnya. Bahkan bisa dipakai dengan motivasi yang salah. Jadi Nathanael itu dipanggil oleh temannya. Sederhana, kalau saudara punya teman saudara menegur saudara, mungkin itu juga panggilan dari Tuhan.
Atau saudara bisa jadi di sini, bisa kalau kita eksposisi kita bisa jadi Filipusnya ya, bukan hanya Natanael. Kita bisa menegur orang lain, teman kita sendiri. Panggilan Tuhan sederhana, kekristenan sederhana. Dari Filipus ini dilihat pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea, bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Dari apa sih panggilan Natanael? Dari temannya dipanggil dulu, ikutlah aku. Dan kekristenan selalu bicara mengenai Tuhan yang mengajak kita ya, bukan kita yang antisipasi gitu ya, atau kita yang apa ya, saya ini rajin ke gereja gitu, maka Tuhan tolong nih saya kasih lamaran CV ke Tuhan. Enggak. Saudara bisa pelayanan, jadi pelayanan musik, saudara bisa jadi WL, jadi apa di sini gitu ya. Bahkan saya jadi khotbah dan seterusnya, itu bicara mengenai Tuhan mengatakan ikutlah aku. Tuhan menarik kita, itu kekristenan, itu bedanya kekristenan dengan agama lain. Agama lain itu berhala, karena apa? Karena manusia di dalamnya, bukan Tuhan. Punya Tuhan dan tidak punya Tuhan sebenarnya sama aja. Tuhan itu ya ditaruh di ujung. Ketika manusia sudah baik, sampailah ujung gitu ya. Jadi apa sih yang membedakan kekristenan dengan agama lain? Yang paling fundamental, paling basic adalah yang satu bicara tentang Kristus, yang satu bicara tentang manusia. Yang satu bicara tentang Tuhan yang mengajak manusia, yang satu bicara mengenai manusia yang mempersembahkan apalah ke Tuhan lah, berusaha apalah ke Tuhan gitu ya. Bukan berarti orang Kristen nggak boleh mempersembahkan dan seterusnya gitu ya. Kita percaya bahwa kalau ketika Tuhan memanggil kita seperti di sini Filipus dipanggil gitu ya. Filipus pun memanggil Natanael gitu ya. Ada penginjilan ke orang lain dan seterusnya. Nah di sini maka kita kalau menjadi sahabat-sahabat yang baik gitu, orang-orang Kristen, sahabat-sahabat yang bisa seperti Filipus di sini atau seperti Natanael, orang yang mendengarkan sahabatnya, tidak menganggap kosong sahabatnya atau tidak menganggap remeh gitu ya. Kadang-kadang kita lebih tertegur oleh firman Tuhan gitu ya. Ya saya yang ngomong, misalnya ini di Bimbar, masa kamu nggak dengar, keterlaluan banget sih, anak setan apa anak Tuhan gitu ya. Kadang-kadang. Tapi enggak loh, firman Tuhan atau panggilan Tuhan itu bisa dari teman kita, atau simple as kita bisa jadi teman mereka gitu, teman bagi mereka gitu ya. Penginjilan itu tidak dimulai dari mimbar, tapi dari kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana kita punya sahabat yang setia gitu, menjadi sahabat yang setia bagi teman-teman kita, dan percaya bahwa itu anugerah Tuhan gitu. Itu semua didatangkan karena Tuhan berkata ikutlah aku gitu ya, bukan karena kita mau dan seterusnya. Ayat 45 sampai 46, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kalau saudara baca ayat 44 kan tadi katakan Filipus siapa dan seterusnya. Ayat 45, Filipus bertemu dengan Natanael, tapi kita lagi eksposisi, lagi mau bicara Natanael ya, kita fokusnya di Natanael ya. Filipus berkata dengan Natanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, di sini simpel ya. Kalau kita udah punya teman gitu ya, teman yang mengasihi Kristus, dan atau kita bisa menjadi teman bagi orang yang mengasihi Kristus juga gitu ya. Kita mengasihi Kristus lalu kita punya teman gitu ya. Kita bisa menceritakan kisah kita bertemu dengan Tuhan di sini. Kalau di sini dia bertemu dengan Tuhan dan seterusnya ya. Kisah kita bagaimana ditebus gitu ya, bagaimana diubahkan dan seterusnya. Kita bisa menceritakan itu. Dan kalau di sini kita jadi Natanael ya, Natanael di sini kalau saudara baca ayat 46 ya. Kata Natanael gini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kira-kira kalau saudara baca ini kalimat sinis kah atau apa nih? Sebenarnya kalau diterima agak panjang ya, cuman simpelnya gini. Nazaret itu memang kalau di dalam Alkitab ya, kalau saudara baca di Perjanjian Lama gitu ya, Yesus itu atau juru selamat itu memang datangnya bukan dari Nazaret, harusnya dari Bethlehem gitu ya. Terus tapi di sini Natanael kan nggak bilang begini ya, mungkinkah Yesus datang dari Nazaret? Bukan gitu kan? Tapi Natanael bilangnya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret gitu ya. Kalau kita mau pakai bahasa modern sekarang gitu ya, ini ayat 46 Natanael ini udah terjebak dalam kesalahan berpikir ini, kesesatan berpikir. Masa menghubungkan Nazaret dengan orang yang baik gitu ya. Misalnya kalau digampangin ya sekarang ya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari misalnya Depok gitu atau dari Pamulang gitu, yang misalnya di kota tempat kita tinggal gitu, yang
Kayak dianggap nggak mungkin lah ada yang baik dari situ, nggak mungkin lah. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Indonesia misalnya gitu? Mungkinkah ada orang yang profesor yang pinter banget dari Indonesia gitu? Ini namanya kesesatan berpikir ya kalau kita ini ya, antara misalnya Indonesia gitu dianggap rendah gitu sama ada orang sama baik apa enggak kan itu hal yang beda ya. Suatu bisa datang baik dari mana aja gitu ya, nggak melihat tempat, itu kan namanya kesesatan berpikir. Tapi Nathanael sebenarnya bukan arah ke situ ya, tapi dia lebih kayak ya mau dibaca secara sinis juga boleh ya gitu. Cuma nanti sinisnya bisa berubah gitu ya. Nah, kita kalau saudara punya teman yang sinis gitu ya terhadap kekristenan gitu ya, kalau saudara lagi menginjil atau saudara lagi ngomong kekristenan, tentu ada banyak orang sinis ya dengan kekristenan gitu ya. Tapi yang nanti menandakan dia anak Tuhan atau bukan gitu ya, dari cara dia mendengar cerita orang lain lagi gitu. Kita mungkin aja ya kalau kita bukan dari lahir dari keluarga Kristen gitu, kita juga sinis. Apa sih datang ke gereja ngapain? Minggu datang ke gereja jam 5 mendingan tidur. Enggak. Minggu datang ke gereja jam 5 mendingan nonton XX1 ya kan? Ngapain? Sinis kan? Sinis gitu. Tapi ketika apa ya? Ada seseorang ngomong tentang Injil terus-menerus ke dia gitu ya. Yang membedakan dia anak Tuhan apa enggak, dia bisa oh, enggak gitu ya. Ternyata atau diajak ke gereja gitu ya. Misalnya, oh enggak ya, ternyata di gereja tuh jam 5 itu enggak omong kosong gitu ya misalnya. Mereka menyembah Tuhan tuh bener gitu atau kenapa ya? Apa yang mempersatukan orang-orang ini ke gereja ya? Jam 5 gitu. Apa ya? Bukannya di rumah tidur gitu atau persiapan besok kerja gitu. Kalau kalian pemuda akan kerja gitu, malah ke gereja gitu. Apa yang mempersiapkan? Jadi ada keheranan gitu ya. Nah, itu yang membuat ini ya, itu yang membedakan orang Kristen dan tidak gitu ya. Orang Kristen tuh nggak sinis atau kalaupun sinis bisa berubah kesinisannya, nggak sampai mati sinisnya gitu ya. Apalagi terhadap Injil atau dan terhadap Kristus. Tapi orang di luar kekristenan ya enggak gitu ya. Sinis sampai mati gitu ya. Tapi bagaimanapun sesinis-sinisnya orang di luar Kristen gitu ya, seorang filsuf namanya Nietzsche ya. Dia begitu sinis gitu ya, nihilis dia tuh seorang nihilis. Saya dosen filsafat, jadi kalau ada filsafat dikit nggak apa-apa ya gitu ya. Sebagai contoh dan seterusnya. Itu Nietzsche itu begitu sinis gitu terhadap agama lah, apalah gitu, penolong lah siapa. Di akhir kematian ya, Nietzsche itu sesinis-sinisnya dia ya. Dia katakan gini, di akhir kematiannya di rumah sakit. Terus ada kesaksian dari suster, dibilang belum pernah saya ngelihat ada manusia mati semengerikan ini gitu karena mati tanpa penolong gitu ya. Dia bilang gini, dia teriak kencang, siapapun di sana, di surga kayak di neraka kayak di mana kayak, tolong saya gitu. Sesinis-sinisnya orang yang nggak punya agama bahkan atau orang yang benci dengan kekristenan, mereka tetap butuh penolong. Ya, makanya kata Nietzsche, terserah mau di surga mau di neraka, yang penting tolong saya. Nah, ini yang beda ini ya orang Kristen sama ini ya gitu. Kalau orang Kristen kan bukan gitu ya cara beragamanya ya. Oh Tuhan, saya datang jam 5. Dengan cara apapun tolonglah saya gitu. Ya kita kan bukan orang-orang yang minta tolong gitu ya. Kita kan cerita Nathanael nggak begitu gitu. Nih di sini dikatakan Nathanael, ada kan sesuatu yang datang baik dari Nazaret gitu ya. Ini kesinisan salah satunya bisa ya. Tapi bisa juga polos ya bertanya aja. Ya, Nathanael bertanya. Terus di ayat 47 sampai 49 saya baca ya. Nathanael di sini kan kata Filipus, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel sejati. Nah, di sini kesinisannya berubah jadi apa? Jadi percaya gitu ya. Ya ini proses dia dipanggil pertama dari Filipus, cerita, terus ceritanya pun Nathanael nggak percaya gitu ya, apa ya benar ya ada dari Nazaret orang yang baik kita atau yang datang yang baik kita apa benar gitu. Nah terus tapi dari situ Tuhan lihat gini ya, inilah seorang Israel sejati ayat 47 ya saudara lihat. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ya, kalau kita baca ini maksudnya apa sih gitu ya? Mungkin kita pikir, oh Nathanael ini orang yang tulus atau dia orang yang jujur nih, nggak ada kepalsuan di dalamnya. Betul, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau saudara baca 48 dikatakan gini, apa alasan Yesus mengatakan Nathanael kalau dia adalah Israel yang sejati? Ada alasannya di ayat 48 kan? Yesus melihatnya dari apa?
pohon ara. Nah, salah satu penafsir mengatakan gini, orang Israel itu kalau belajar Taurat itu di pohon ara karena sejuk, enak dan seterusnya gitu, sejuk. Nah terus Yesus mengatakan bahwa saya mengenal engkau di pohon ara gitu. Maksudnya apa sih? Yesus mengenal kita ketika kita belajar Taurat, ketika kita belajar firman. Cara kita berhadapan dengan firman Tuhan itu seringkali atau bahkan sangat-sangat seringkali menunjukkan siapakah kita sebenarnya. Cara kita berhadapan dengan firman Tuhan. Mungkin kalau saudara cara berhadapan dengan pacar gitu, kadang-kadang suka jaim gitu ya, beda ya gitu. Tapi tentu bukan yang di luar ya. Kalau yang di luar saudara bisa sekarang kan ya seakan-akan melihat saya semuanya kan. Tapi kan dalam hatinya nggak tahu ya. Kapan selesai sih? Aduh, lama banget gitu misalnya. Atau apa yang atau aduh pizza enak nih habis ini atau apa gitu. Itu banyak ya. Ya kalau fenomenanya, penampakannya kalian bisa lihat, memperhatikan nomenanya, apa yang kalian pikirkan dan seterusnya itu bisa beda ya. Nah, jadi tentang Nathanael dikatakan bahwa dia orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bisa jadi soal tulus, bisa jadi soal jujur, tapi bisa jadi ketika dia belajar firman Tuhan, Taurat di situ, terus Tuhan lihat dari pohon ara, dilihat gitu cara orang ini belajar firman Tuhan itu bagaimana gitu ya. Kita tuh bisa melihat orang Kristen sejati atau enggak gitu ya dari cara orang ini belajar firman Tuhan itu bagaimana. Oke, saya kasih contoh ya, misalnya ada orang misalnya yang nggak sekolah bengkel gitu ya, tapi dia jadi tukang bengkel gitu ya, udah berapa 13 tahun gitu misalnya. Wah, itu kalau saudara datang udah pintar banget tuh dia, 13 tahun jadi, tapi dia nggak sekolah bengkel, nggak. Atau ada orang ada orang belajar renang deh, nggak ada gurunya misalnya, atau yang nggak belajar renang secara akademik gitu ya, les gitu enggak, tapi udah 13 tahun. Jago nggak kira-kira? Jago ya, bengkel jago, renang jago. Lah orang Kristen gitu, udah 13 tahun, doktrin Tritunggal nggak tahu, doktrin kristologi nggak tahu, cara baca Alkitab nggak ngerti gitu. Berarti kan apa ya? Selama ini datang ke gereja tuh ngapain gitu? Lah, kalau kita ditanya mau datang ke gereja buat apa? Ya kan nggak ada yang bilang, nggak ada yang sejujur ini ya harusnya. Datang ke gereja saya buat setor muka, nggak ada ya, nggak ada yang gitu. Datang ke gereja pasti bilangnya buat belajar firman Tuhan lah, apa yang memuji Tuhan lah, atau apalah gitu ya. Tapi kebanyakan mayoritas harusnya ya kita untuk belajar firman Tuhan ya. Nah kita udah belajar firman Tuhan belasan tahun masih nggak ngerti gitu, ya berarti kan cara belajar kita salah gitu. Atau pendetanya salah juga, yang khotbah nih saya salah gitu, bisa juga gitu ya. Nggak tentu saudara yang salah sih, saya juga bisa salah gitu. Ya jadi ini ya, cara kita berhadapan dengan firman Tuhan seringkali menunjukkan keaslian kita siapa kita di hadapan Tuhan gitu ya. Mungkin kalau saudara nyanyi gitu ya, saudara bisa tulus dan seterusnya gitu ya, bisa juga menunjukkan saudara siapa. Tapi ketika berhadapan dengan firman Tuhan, baca ayat, merenungkan, menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat menentukan kita siapa. Ada tidak kepalsuan dalam diri kita gitu ya. Waktu saya terbatas ya, saya banyak yang saya skip sebenarnya, cuman kita belajar Thomas ya. Tadi kira-kira harusnya bisa nangkep ya. Jadi Nathanael itu dipanggil melalui temannya Filipus ya. Kita jangan menganggap bahwa teman kita tuh gak ada gunanya lah, teman kita ya teman nongkrong gitu, atau kita saya mah mau jadi teman nongkrong aja bagi sesama. Enggak, kita juga bisa memberikan Injil bagi teman-teman kita, menasihati mereka dan seterusnya gitu ya. Bahkan seringkali lebih efektif ya saudara sendiri gitu ya, yang ajak teman-teman saudara gitu ya. Nah terus tapi jangan lupa ya, Filipus tuh ketika dia bilang ke Nathanael, nih saya ketemu Tuhan gitu ya. Terus si Nathanael masa iya gitu ya. Terus Filipus tuh nggak bawel ya, iya bener saya bertemu Tuhan, diceritain dari A sampai Z, enggak loh. Dia bilang apa? Ya udah, maksudnya ya lu diajak ke Tuhan sendiri gitu, diajak ke Tuhan sendiri gitu ya. Ya kita kalau dalam penginjilan atau dalam nongkrong gitu ya, kalau misalnya orang udah nggak ini, ya udah ajak ke gereja gitu ya, suruh dia dengar firman Tuhan, lebih gampang gitu ya. Tapi ya jangan nggak kesaksian gitu ya. Jadi orang Kristen jangan nggak cerita tentang Tuhan gitu ya. Ya, jangan nggak menyaksikan cinta kasih Tuhan. Yohanes 11 ayat 6, coba kita buka. Dikit lagi selesai. Mungkin nggak selesai semua, nggak apa-apa. Kita akan belajar tentang Thomas ya.
Nah, Thomas seringkali kalau kita ini ayat yang paling terkenal itu kan Yohanes 26 ayat 29 yang tentang Thomas ragu dan seterusnya gitu ya. Coba tapi kita baca, kita ambil insight yang lain ya. Di ayat 11 ayat 16, ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini konteksnya apa? Ini konteksnya ini ya. Kalau saudara baca, Yesus mau datang ke tempat yang dimana dia kalau datang ke situ dilemparin batu gitu. Terus murid-muridnya pada mencegah dia gitu. Terus Yohanes entah di sini bisa juga sekali lagi dengan berani atau dengan sinis gitu ya. Dengan berani, ayo kita datang gitu ya, mati bersama-sama dengan Tuhan. Dianya itu pasti Tuhan ya, bukan Lazarus ya, kan di sini kan lagi ngomongin Lazarus. Dianya itu Tuhan. Ya, sekali lagi itu sinis atau ini ya, boleh tafsirannya boleh terbuka gitu ya. Tapi kalau saya lebih memilih ini ya, Thomas di sini berani ya. Yang lain mencegah, kan ada ini ya, kontras ya. Tapi Thomas berani. Thomas tuh berani mengikut gurunya gitu sampai mati gitu ya. Nah, kita ada orang Kristen, ada banyak kita orang Kristen yang kurang apa ya, terima kasih sama guru gitu. Guru kita gitu ya, guru kita yang apa ya, guru siapapun di gereja, di sekolah atau dimanapun gitu ya. Atau kita guru gitu ya, kita kan maunya kalau kita guru, ya orang tuh ini gitu respect gitu atau apa. Ya, termasuk di sini Thomas gitu, orang Kristen yang benar gitu ya punya respect terhadap guru. Simple. Thomas murid, Yesus guru, dia punya respect terhadap itu, bahkan mau ikut sampai mati gitu. Waduh, kita siapa ya mau ikut sampai mati? Waduh, enggak lah ya, enggak. Ya tapi kekristenan mengajarkan itu ya, kesetiaan gitu ya. Kekristenan tuh ngajarin kesetiaan bukan hanya pada Tuhan gitu ya. Di sini sama guru gitu ya, sama guru yang benar ya, pastinya bukan guru yang salah. Kesetiaan ya, sesuatu yang mungkin dihina oleh dunia ini gitu ya, tapi diajarin oleh orang Kristen gitu. Mungkin saudara apa setia, yang penting saya mah oportunis gitu ya, lebih ya apa setia. Masa orang nyemplung saya ikut nyemplung, ya enggak lah. Saya mah yang penting kalau dapat untung ngumpul, kalau teman lagi susah ngapain? Kalau dia lagi kaya saya ngumpul, kalau teman lagi susah ya ngapain? Saya dibayar udah susah, teman lagi susah saya jenguk lagi, buat apa gitu? Itu bukan Thomas ya saudara, itu kita saya dan saudara. Tapi Thomas enggak gitu ya. Thomas ketika Yesus ini ya dicegah muridnya, Thomas ya udah yuk datang, saya temenin lu sampai mati gitu. Kristen ngajarin kesetiaan. Satu lagi ya, atau dua lagi kalau Yohanes 14 ayat 5. Tadi Thomas setia. Thomas itu orang yang setia, memiliki iman yang teguh. Yohanes 14 ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah di sini langsung aja saya. Thomas itu adalah orang yang berani nanya, gitu, orang yang jujur, gitu, sosok pemikir kritis, berani bertanya pada gurunya kalau dia nggak ngerti, gitu, nggak jaim, gitu. Seorang pemikir Calvin ya katakan juga sama ya. Thomas itu adalah orang yang jujur akan ketidaktahuannya, gitu. Ya. Kita suka ini ya so takut lah, kadang-kadang bukan so juga ya, tapi takut gitu ya, takut disangkain bodoh gitu ya. Nah orang yang biasanya takut disangkain bodoh biasanya bodoh beneran kadang-kadang gitu ya, bisa juga enggak. Jaim gitu ya. Makanya kalau di gereja ada pendalaman Alkitab, ya saudara tanya-tanya lah gitu ya. Tanya nggak usah dipinter-pinterin gitu ya. Thomas tanya jujur gitu. Saya nggak tahu Tuhan kemana jalan itu, dia tanya gitu. Nah ini murid Kristus, murid Tuhan Yesus gitu ya. Mereka mengajarkan untuk jujur terhadap ketidaktahuan kita gitu ya. Kalau saudara belajar filsafat ya, salah satunya pemikir namanya Socrates gitu ya. Kita itu kan penting untuk tahu, bukan hanya tentang apa yang kita tahu. Nah ini handphone kita tahu gitu ya. Ini tab kita tahu, apa kita tahu. Penting gitu, hal yang kita tahu itu penting gitu. Tapi hal yang kita tidak tahu juga penting untuk kita tahu. Jadi kalau saudara mau, misalnya apa ya, saya sebenarnya mau apa sih, tujuan hidup saya kemana sih gitu ya. Ya saudara kan pikir nih, saya itu yang hebatnya atau yang bagusnya di sini nih, di sini. Berarti saya cocok jadi ini misalnya gitu. Tapi kan saudara juga harus tahu ya, saya kayaknya kalau ke situ kayaknya kurang bagus deh. Atau jadi yang tidak tahunya juga harus tahu gitu ya. Yang tidak tahunya itu harus tahu, bukan hanya yang tahunya. Yang tidak tahunya harus tahu, makanya berani. Ya tanya aja, tanya.
tanya itu nggak memalukan kok, nggak tahu tuh nggak apa-apa dalam kekristenan gitu ya. Asal jangan udah nggak tahu pura-pura tahu gitu ya, itu memalukan sekali gitu ya. Udah nggak tahu pura-pura tahu, ngasih tahu orang pula gitu kan ya. Terakhir ya, Yohanes 20 ayat 24. Kita baca. Tadi pertama Thomas jujur, ya berani, terus sosok pemikir yang kritis, tahu, berani nanya dan seterusnya. Terus di ayat ke ini 20 sampai 24, pasal 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi kalau saudara baca ya, ini kan ayat terkenal banget ya, kayak Thomas tuh murid yang paling ragu-ragu. Tapi kalau saudara baca di atasnya, nih misalnya di ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci nih. Murid Yesus lagi takut nih, pintu dikunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi yang sebenarnya ragu-ragu atau yang takut gitu itu bukan hanya Thomas. Semua murid Yesus juga takut gitu ya. Kita nggak baca atas sih, kadang-kadang kita cuma baca bawahnya ya. Semua juga takut gitu. Tapi persoalannya mereka udah diketemuin oleh Yesus duluan gitu. Udah ditunjukin nih tangannya gitu ya dan lambungnya gitu ya. Thomas enggak gitu ya. Terus Thomas minta bukti, itulah wajar kan? Sebenarnya hal yang wajar dong gitu. Tapi jadi sebenarnya itu yang diragukan oleh Thomas itu apa sih gitu ya? Sebenarnya bukan cerita tentang Tuhannya saja, atau ya bukan Tuhannya bahkan di sini, tapi cerita dari teman-temannya. Sekali lagi sama seperti Nathanael ya. Kalau tadi Nathanael agak ragu dengan Filipus temannya, ya ini sama Thomas juga ragu dengan teman-temannya, itu kurang trust gitu ya dengan teman-temannya. Saudara kita kan di sini kalian bersekutu gitu ya. Mungkin kalau kalian di sekolah, di kampus gitu ya, berapa sih paling lama orang kuliah 4 tahun ya, atau paling lama bisa 7 tahun ya, ada yang 8 tahun dan lulus 7 tahun ya kuliah. Ya saudara punya teman ya 7 tahun gitu ya, misalnya. Habis itu paling saudara SMA di sini SMA ya, mungkin ada SMA kira-kira. Sudah selesai SMA ada nggak yang masih temenan? Ya ada sih, tapi berapa orang sih? Paling 2-3 orang kan ya paling. Ya habis itu juga hilang gitu ya. Kuliah 7 tahun, kalau itu paling lama 4 tahun lah standar kan. Ya habis itu hilang kan. Ya udah lah, nggak tahu itu saya. Sampai akhirnya udah kerja, temennya tempat kerja lagi ya. Sampai akhirnya dari dulu sebenarnya gue punya temen gak ya? Kayak temen gue ganti-ganti deh, iya kan? Karena SMA ada temen di lokasi aja ya, cinlok gitu ya. Kalau ini sahabat lok gitu ya, cuma di location gitu ya. Tapi kan kalau di gereja ya, saudara kan di gereja itu bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, harusnya ya, sampai saudara tua dan seterusnya. Ini teman-teman saudara loh, gitu ya. Bayangin ya, sesama teman-teman saudara ini kalau saudara nggak percaya itu bagaimana gitu. Ini gereja itu harusnya ya, Kristus gereja itu menghadirkan sahabat sejati loh sebenarnya. Karena saudara kalau di sekolah ya terbatas, cuman waktu ini. Tapi kalau di gereja, saudara setiap minggu gereja, saudara punya teman-teman yang ini. Harusnya kita bisa saling percaya, saling sharing tentang kasih Tuhan. Berkumpul erat gitu. Karena ini adalah sahabat-sahabat yang diberikan Tuhan bagi kita. Mungkin bisa menegur kita, mungkin ya betul bisa menyakiti kita. Kita juga bisa menyakiti hati teman kita, jangan lupa gitu ya. Jangan ketika disakitin teriak paling kenceng gitu, tapi ketika menyakiti orang lain gak sadar gitu ya. Saudara ini gitu ya. Salah satu yang kita bisa ambil dari Nathanael dan Thomas ini, saya nggak sampai habis ya. Ini ya nggak apa-apa ya. Adalah Tuhan menyediakan sahabat gitu, sahabat yang bisa memberitahu kita atau kita bisa menjadi sahabatnya gitu ya. Mari kita sama-sama berkumpul di sini, bergumul. Kalian bisa jadi sahabat bagi teman-teman kalian dan punya sahabat. Ya. Kita dicintai gitu ya. Dicintai oleh orang yang mengasihi Tuhan juga gitu ya. Melalui teman-teman kita di sini. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh menghadirkan sahabat-sahabat kami yang mengasihi Engkau, dan juga kami bisa mengasihi Engkau melalui sahabat-sahabat kami. Tuhan, hari ini kami belajar dari Nathanael dan Thomas, mungkin terbatas waktu.
Tapi Tuhan mau tolong kami, Tuhan gerakan kami untuk kami bisa melakukan apa yang kami sudah ketahui tadi, atau mengetahui apa yang kami tidak ketahui barusan, yang kami belum paham. Kami boleh tanya, kami tidak malu untuk terus bertumbuh, mempunyai pengetahuan tentang Engkau. Demi nama Yesus, amin.